Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2509 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya pertama ayat 15 sampai ayat 26. Di bawah perikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini bicara dua hal. Yang pertama, kematian Yudas Iskariot ayat 16 sampai ayat 19. Dan yang kedua, pemilihan rasul pengganti Yudas ayat 21 sampai ayat 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana ada banyak orang yang berkata bahwa Yudas mendapat kasih karunia sehingga dia selamat. Ada juga yang berkata, "Oh, Yudas ini sangat-sangat berjasa kepada kematian Tuhan Yesus. Seandainya tidak ada Yudas, tidak ada pengkhianatan Yudas, maka tidak ada karya salib." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan Yudas itu adalah kejahatan. Dan firman Tuhan ini dikatakan di ayat 18,
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan apa? Upah kejahatannya. Kita sudah tahu bahwa kejahatan itu berbicara tentang dosa dan upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat posisi pengkhianatan, Yudas dan Petrus itu sama-sama. Memang kalau dalam bahasa Alkitab, Yudas jelas-jelas berkhianat, Petrus menyangkal. Tapi kalau kita mau melihat arti dari penyangkalan itu sama dengan pengkhianatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membedakan Yudas dan Petrus bertobat. Amin. Sedangkan Yudas, dia tidak bertobat. Itulah yang membedakan. Dan saya mau bilang di sini bahwa Yudas mati masuk neraka. Tidak ada keselamatan bagi Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau panjang lebar pada kematian Yudas Iskariot. Karena saya mau sorot di sini adalah pemilihan rasul pengganti Yudas. Amin. Saya mau mengajak saudara untuk belajar bagaimana proses pemilihan rasul, pemilihan seorang hamba Tuhan. Yang pertama saudara, ada usulan. Saudara perhatikan ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, mereka yang ada pada saat itu yaitu para rasul dan murid-murid, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengusulkan 2 nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diusul dari gereja saudara untuk jadi pengerja, jadi majelis, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Amin. Saya yakin dan percaya orang yang mengusulkan saudara itu mereka melihat track record saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengusul saudara adalah orang yang melihat ada satu perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan saudara sehingga saudara layak untuk duduk dalam posisi sebagai seorang majelis, seorang pengurus, seorang pengerja di dalam gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kalau seorang majelis dipilih oleh jemaat. Saya yakin dan percaya saudara, mereka yang mengusulkan nama saudara itu bukan mereka mau menjebak saudara, tapi Roh Kuduslah yang menggerakkan jemaat untuk memilih saudara. Memang saudara, ketika kita dipilih, memang kita belum suci-suci amat. Memang kehidupan kita masih berproses. Tapi yang pasti Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita sehingga memancarkan terang ilahi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkata, aduh Pak Pendeta, saya belum cocok untuk jadi majelis karena saya masih sadar, tahu diri bahwa saya ini masih orang berdosa Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dipanggil memang ada proses untuk kita terus dikuduskan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menolak ketika saudara diusul untuk jadi pengerja, jadi majelis di gereja saudara. Jangan menolak itu. Saya selalu katakan saudara, ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan itu satu kebanggaan. Amin. Bukan satu beban, tapi satu kebanggaan. Saya percaya saudara, kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti kita akan mendapat upah dari Tuhan. Memang bukan upah secara fisik, tapi yang pasti anak cucu kita diberkati karena kita mengambil pekerjaan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di saat kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita tidak mendapat gaji di gereja. Tapi upah kita pasti. Bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga nanti kelak di surga. Apa yang kita sudah baktikan, karyakan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan
memperhitungkan semuanya, dan sudah pasti Tuhan menyediakan upah buat kita. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar proses pemilihan para rasul, hamba-hamba Tuhan atau majelis. Ada usulan. Usulannya dari hamba-hamba Tuhan sendiri, dari rasul-rasul itu sendiri, dari jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, proses yang kedua, didoakan. Sudah perhatikan ayat 24. Mereka semua apa? Berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi ada usulan. Ada nama-nama yang sudah diusulkan. Memang tidak semua jadi majelis, tapi yang jelas ada nama-nama yang sudah diusulkan. Nama-nama itu kemudian didoakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan doa yang disampaikan Petrus di sini. Berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Nama-nama tadi dibawa kepada rasul-rasul dan didoakan. Saudara, kenapa harus didoakan? Supaya orang yang terpilih adalah benar-benar pilihan Tuhan. Bukan karena, saya suka sama orang itu. Itu karena dia ada ikatan saudara. Ini karena sahabat saya. Akhirnya ngawur, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam pemilihan rasul ini, nama-nama yang diusulkan itu benar-benar didoakan supaya yang terpilih nanti adalah benar-benar pilihan dari Tuhan, bukan pilihan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa didoakan? Supaya yang terpilih diberi kemampuan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena kedekatan keluarga akhirnya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi karena dia bukan pilihan Tuhan, akhirnya di tengah jalan mundur, lari dari panggilan. Itulah sebabnya mereka yang sudah diusul itu didoakan supaya yang terpilih adalah benar-benar pilihan Tuhan, dan mereka yang terpilih adalah orang yang punya hati melayani. Amin. Mereka diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah waktu saya dipanggil Tuhan untuk sekolah teologi, saudara, saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Kau tahu saya seperti apa? Saya masih belum bisa berdoa, saya nggak pintar ngomong, saya orangnya pemalu, saya masih baru bertobat, dan belum punya karunia apa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya diteguhkan bahwa kalau Tuhan yang panggil kita, itu berarti Tuhan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada dalam situasi sama seperti saya tadi, yang baru bertobat, belum bisa apa-apa, saudara jangan berkecil hati. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita yang terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Maka Dia akan memperlengkapi kita dari yang gak bisa jadi bisa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa nama-nama itu didoakan? Supaya mereka diberi kemampuan untuk melayani Tuhan. Supaya mereka diberi hikmat daripada Tuhan. Ketika mereka melayani, bukan memakai kepintaran, kekuatan mereka, tetapi memakai hikmat yang datang dari Tuhan. Kenapa mereka harus didoakan? Supaya mereka benar-benar memiliki hati yang melayani Tuhan. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
Kalau kita bawa semua kepada Tuhan melalui doa, Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa. Apalagi saudara, ketika altar call, saudara waktu mau didoakan, saudara sudah dinubuatkan, atau saudara ketika saudara maju ke depan untuk didoakan, saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, saudara kemudian didoakan, saya mau katakan, saudara jangan lari dari panggilan. Terus berjalan di dalam Tuhan. Jangan takut. Betul kita, waktu keadaan dipanggil kita masih belum bisa apa-apa. Tapi izinkan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang memanggil kita, kita meresponnya dengan siap sedia. Oh haleluya, saudara pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses yang ketiga untuk pemilihan rasul, majelis atau hamba Tuhan. Yang pertama kita belajar ada usulan. Yang kedua, orang-orang yang diusul itu doakan. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, masih di ayat 24, doa dari Simon Petrus. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saya menangkap di sini bahwa para rasul itu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Amin. Saudara, dalam pemilihan para rasul itu bukan lagi siapa yang paling banyak suara, tetapi mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memilih. Di antara yang baik ini, yang paling terbaik, Tuhan yang tahu. Amin. Haleluya. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini dalam pemilihan rasul, hamba Tuhan, saudara tidak ada campur tangan manusia. Tuhanlah yang pada akhirnya yang memilih siapa yang layak dan yang berhak untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para rasul menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Matias yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Yudas sebagai Rasul Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di ayat 24 tadi di sana dikatakan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Saudara, saya menangkap di sini bahwa di antara dua orang, Matiaslah yang punya hati untuk Tuhan. Matiaslah yang punya hati untuk melayani Tuhan. Amin. Ada banyak orang mau, saudara, tetapi sayang tidak punya hati. Orang yang tidak punya hati akhirnya melayani terpaksa, tidak dengan sukacita. Saya yakin dan percaya orang yang melayani dengan segenap hati, melayani dengan hati, pasti mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya pasti maksimal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipilih menjadi majelis, menjadi aktivis gereja, menjadi pelayan Tuhan, saya yakin dan percaya bukan pendeta saudara yang pilih, bukan majelis, bukan jemaat yang pilih, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memilih saudara. Saudara, memang di saat kita dipanggil untuk melayani, kita nggak layak. Tapi Tuhan yang pilih kita.
Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita merespon panggilan Tuhan, kita melayani, maka Tuhan akan memproses kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan proses kita. Semakin hari, semakin suci, kudus. Amin. Semakin hari kita akan semakin upgrade, akan semakin berkembang. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil dan merespon panggilan Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, hidup keluargamu, anak, cucumu diberkati Tuhan karena respon saudara melayani Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar, sehingga semua pendengar semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.